Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Dewan Juri yang saya hormati, tim lawan dan audiens yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ajijah dari SMA Negeri 1 Lengkong sebagai tim oposisi yang akan menanggapi mosi kali ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Dewan juri yang saya hormati, adanya mosi kali ini yaitu dilatar belakangi dengan harusnya pemenuhan hak kepada setiap anak, yang mana salah satunya adalah pemenuhan hak untuk bakat mereka. Meskipun demikian, kita tidak hanya bisa fokus pada hak anak, namun bagaimana dengan kebahagiaan orang tuanya misalnya atau keluarganya. Untuk itu, saya sebagai tim oposisi sangat tidak setuju dengan mosi kali ini, bahwa Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Untuk itu, saya memiliki beberapa alasan. Namun sebelum masuk ke dalam alasan saya akan mendefinisikan beberapa kata kunci yang ada pada mosi kali ini, yaitu ada 3 kata kunci di sini. Yang pertama adalah bakat, yang kedua minat, yang kedua adalah seni, dan yang ketiga adalah kewajiban. Yang pertama, bakat. Bakat merupakan kemampuan yang melekat dalam diri seseorang, yang mana bakat ini telah tertanam pada diri seseorang dari mulai mereka lahir. Yang kedua adalah seni. Seni adalah suatu kemampuan untuk membuat karya yang bermutu seperti melukis, musik, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, yang mana setelah mereka melaksanakan kewajibannya, mereka dapat bisa mendapatkan haknya. Untuk itu saya akan masuk ke dalam alasan saya. Yang pertama adalah kebahagiaan orang tua. Tidak dapat dipungkiri meskipun orang tua harus memenuhi hak seorang anak untuk dapat mengembangkan bakatnya, namun anak juga harus berpikir bagaimana kebahagiaan orang tuanya. Orang tua merupakan mereka yang telah mendidik kita, yang telah membesarkan kita mulai dari kita lahir sampai sekarang. Kita tidak bisa membalas budi mereka. Namun jika kita bisa memenuhi apa yang mereka inginkan, tentunya itu akan sangat membahagiakan orang tua kita. Meskipun orang tua selalu berkata bahwa kebahagiaan anak adalah kebahagiaan mereka, namun jika kita bisa memenuhi keinginan mereka, bukankah itu akan lebih membahagiakan bagi mereka? Yang kedua adalah kekhawatiran orang tua, yang mana orang tua merupakan sosok yang sangat kenal dengan kita. Selain dari diri kita sendiri, mereka akan paham tentang kemampuan dan karakter kita. Selain dari kemampuan atau bakat yang kita miliki, misalnya kita jago dalam bermain piano, namun mereka juga paham akan karakter kita. Misalkan karakter kita mudah merasa bosan. Jadi bisa kita cocokkan ketika misalnya seorang anak jago main piano, namun setelah dewasa dia bekerja sebagai pemain piano dalam suatu konser atau lain sebagainya, namun dia sangat mudah merasa bosan. Misalkan dalam pekerjaannya dia mendapatkan masalah, dia akan mudah menyerah. Maka orang tualah sosok yang sangat dekat dengan kita. Orang tualah yang akan sangat lebih memahami kita mulai dari kita masa kecil sekarang. Yang ketiga adalah status quo mengatakan bahwa masuk ke perguruan tinggi saja masih terfokus pada SMPTN dan SBMPTN, yang mana ini menuntut setiap individu atau setiap anak untuk mampu berpikir secara lebih baik pada bidang akademik atau sains. Yang keempat adalah dengan kemampuan sains yang cukup tinggi, kita bisa memiliki peluang yang lebih banyak untuk masuk ke sebuah jurusan tinggi. Untuk itu, saya di sini memiliki argumentasi bahwa kita bisa fokus pada sains, namun bukan berarti juga kita melupakan bakat. Jadi kita fokus pada sains kita fokus pada pengembangan bakat kita, namun tidak perlu kita melupakan kita fokus pada sains kita, namun tidak perlu kita melupakan bakat kita. Jadi bakat itu tetap harus dikembangkan oleh setiap individu, karena itu juga merupakan kewajiban kita sebagai individu, karena Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kemampuan yang berbeda-beda pada setiap individu. Maka itu tentunya kewajiban kita lah untuk mengembangkannya. Namun penting sekali bahwa kita tidak perlu menyampingkan sains karena kita harus mengembangkan bakat kita. Kita bisa terus belajar mengenai akademik atau sains karena kita bersekolah. Tentunya di sekolah
adalah tempat yang mana sangat cocok sekali untuk kita mengembangkan sains kita, dan itu karena sudah diwajibkan maka tidak akan mengeluarkan terlalu banyak biaya. Untuk itu saya akan memberikan sebuah elaborasi di sini. Apakah dengan mendukung anak untuk menekuni bakatnya di bidang sains itu menjamin masa tuanya? Tentunya statusku mengatakan bahwa JHT atau jaminan hari tua hanya memberikan peluang pada mereka yang bekerja kantoran atau abdi negara, yang mana mereka adalah orang-orang yang baik di bidang akademik atau sains. Tentunya ini menuntut kita untuk terus aktif atau terus mengembangkan diri dalam bidang sains. Tentunya kita juga tentunya jaminan hari tua itu hanya memberikan peluang yang lebih besar untuk mereka yang bekerja kantoran atau mereka yang abdi negara, yang mana belum tentu mereka yang misalkan musisi mendapatkan jaminan hari tua. Memang tim proposisi mengatakan bahwa dengan seorang anak bekerja di masa tuanya dengan apa yang mereka inginkan, dengan apa yang mereka sukai, itu membuat pekerjaan mereka lebih mudah. Namun kita juga harus berpikir bahwa jaminan hari tua hanya terfokus pada abdi negara atau seperti kantoran. Kemudian kita juga harus bisa berpikir apakah bakat itu sama dengan minat. Anak mungkin memiliki bakat seperti jago bermain piano, namun apakah itu merupakan minat anak itu sendiri? Untuk itu saya sebagai tim proposisi tetap tidak menyetujui dengan mosi kali ini, bahwa Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Terima kasih.